Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan pembelajaran dan regulasi-regulasi di kepegawaian dan bidang kependidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan tentang syarat CPNS mengacu pada Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, di mana informasi yang sudah banyak terdengar atau berita-berita bahwa tahun 2024 ini ada penerimaan CPNS. Oleh karena itu, channel ini juga menginformasikan yang dirangkum dari beberapa media, di antaranya ada website BKN Go ID, Klik Pendidikan Indonesia.id, dan tribunkaltim.co, serta Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil, untuk menambah informasi kepada para pelamar atau calon-calon yang ingin menjadi pegawai negeri sipil supaya mereka mempersiapkan diri. Mari kita lihat berita-berita atau rangkuman dari beberapa surat kabar atau berita yang sudah dipampangkan. Pertama, ini dilansir dari bkn.go.id, di mana PLT Kepala BKN menyebutkan bahwa pengumuman dan seleksi administrasi, seleksi CPNS, dan seleksi kedinasan pada tahun 2024 ini ada 3 periode. Periode pertama akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret 2024. Kemudian periode kedua akan dilaksanakan pengumuman pada seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPK yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2024. Sedangkan pada periode ketiganya akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi penerimaan CPNS dan PPK pada bulan Agustus 2024. Jadi ada 3 periode. Nah, dilanjutkan penerimaan PNS tahun 2024 ini, instansi daerah terdiri atas 483.575 CPNS yang direkrut di daerah untuk lowongan teknis dan 1.383.758 itu P3K atau PPPK daerah yang akan dibuka untuk guru, nakes, dan juga teknis. Kemudian diinformasikan juga formasi PPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Ini sebenarnya masih pengusulan Permen PAN, Kemenpan. Namun demikian sudah ada pegangan buat kita semua bagi yang ingin dan juga bersiap-siap menjadi calon pegawai negeri sipil agar melengkapi surat-surat dan juga mempersiapkan diri apa saja yang akan ditempuh dalam atau menjadi CPNS nantinya. Kemudian kalau kita merujuk kepada Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021, sebab regulasinya sampai saat ini belum diganti tentang pengadaan pegawai negeri sipil, dijelaskan di sana. Syarat yang pertama adalah pelamar merupakan warga negara Indonesia, WNI, ini hal yang biasa. Pelamar tidak pernah dipidana penjara selama 2 tahun atau lebih. Kemudian pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, TNI, Polri, atau pegawai swasta. Kemudian pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, TNI, atau Polri. Yang kelima, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Kemudian yang keenam, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dan pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian yang kedelapan, setelah menjadi CPNS bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Di Permen PAN nomor 27 itu juga disebutkan pelamar berusia 18-35 tahun pada saat melamar kecuali
dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter pendidik klinis, dosen peneliti, dan perekayasa yang boleh melamar CPNS dengan batas usia paling tinggi 40 tahun. Lainnya antara 18 sampai 35. Jadi bagi yang masih berumur 33 masih berpeluang menjadi PNS. Kemudian syarat CPNS bagi lulusan terbaik atau cum laude bisa juga. Pertama, pelamar mempunyai jenjang pendidikan paling rendah S1, jadi dari S1 dilihat. Kemudian pelamar berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A. Jadi walaupun cum laude, tapi harus akreditasi A unggul, dan program studi terakreditasi A unggul pada saat lulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan tertulis pada ijazah. Kemudian pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara dengan cum laude dari Kemendikbudristek. Nah, ini bagi lulusan terbaik. Kemudian syarat bagi penyandang disabilitas. Ada dua. Pertama, pelamar melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian, pelamar menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar. Ini syarat khusus, ya, syarat khusus hanya dua. Supaya bagi yang berminat boleh dipersiapkan sebelumnya, makanya channel ini menginformasikan. Kemudian ada pun tahapan seleksi CPNS 2024 itu masih mengacu kepada Permenpan nomor 27 tadi, terdiri dari 6 tahap, yaitu seleksi administrasi, SKD, SKB, kemudian ada nilai integrasi ketiganya, seleksi kepribadian, dan seleksi kesehatan. Seleksi administrasi akan dilaksanakan pada bulan Februari rencananya 2024, kemudian SKD pada bulan Maret 2024, dan integrasi nilai pada bulan Mei 2024. Namun demikian, mungkin saja waktu ini molor karena sampai saat ini sudah mulai di penghujung Februari, belum ada tanda-tanda ada seleksi administrasi. Kemudian seleksi kepribadian dan seleksi kesehatan akan dilaksanakan setelah SKB ini berlangsung. Tentu kalau waktu ini bisa ulur dari Bapak dan Ibu. Kemudian formasi PNS 2024 dibuka sebanyak 2,3 juta, sama dengan yang pertama tadi kalau dijumlahkan. Hanya saja di sini formasinya sedikit dibedakan, terdiri dari 690.822 formasi bagi pendidikan tinggi, yaitu formasi untuk pendidikan tinggi atau sarjana ke atas, kemudian 1 juta formasi untuk pendidikan menengah, dan 600.000 formasi untuk pendidikan dasar. Nah, ini pembagiannya yang beda, kalau jumlahnya hampir sama dengan dari yang dilansir dari website BKN, 2,3 juta. Jadi banyak untuk tahun 2024. Jenis tes sama saja, pendaftaran dan seleksi administrasi, di mana calon pelamar bisa masuk melalui website resmi. Ini tahun sebelumnya juga sudah, SECASN, atau klik calon pelamar, atau link berikut https://sscasn.bkn.go.id. Melalui website tersebut, pelamar bisa mendaftar, membuat akun, dan memiliki informasi yang diinginkan. Setelah berkas diverifikasi dan dinyatakan lolos, peserta bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Itu nanti diseleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini dilaksanakan sesuai dengan aturan, masih mengacu kepada Permenpan itu, dengan metode CAT atau Computer Assisted Test. Ini terdiri dari 3 jenis. Tes biasanya ini 100 soal, dan keistimewaannya adalah ambang batas ditetapkan kelulusan ditetapkan oleh Menteri. Jadi Menteri yang menetapkan ini berapa batas-batas kelulusannya sesuai dengan departemennya. Kemudian ini ada 3 jenis. Pertama ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Ini peserta uji dengan pemahaman prinsip dasar bernegara. Ada namanya TIU, tes inteligensi umum. Peserta akan diuji dengan mengukur kemampuan numerik, berpikir logis, dan analitis. Jadi
Ini berpikir logis dan analitis. Kemudian TKP, tes karakteristik pribadi. Tes ini digunakan untuk mengetahui karakteristik pribadi peserta. Nah, ini 3 ini yang dimasukkan dalam SKD. Setelah itu nanti ada namanya seleksi kompetensi bidang SKB. Ini sesuai dengan bidang atau jurusan. Pada tahap ini peserta akan diuji sesuai dengan yang dilamar. Melalui tes ini, peserta akan diuji keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam menjalankan tugas yang ditawarkan. Seleksi kompetensi bidang SKB CPNS 2024 akan dilaksanakan rencananya. Bapak Ibu, ini masih rencana, bisa bergeser, tetapi yang pasti ada bulan April sampai Mei 2024. SKB merupakan tahapan seleksi CPNS setelah seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dasar atau SKD. Jadi SKD yang duluan setelah administrasi. Kemudian pelaksanaan SKB pada instansi pusat menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Materi SKB itu biasanya tadi diperluas, ini ada psikotes, ini tergantung bidang-bidang apa yang mau diambil. Tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani, tes kesamaptaan, kemudian tes praktek kerja, kemudian uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, atau tes lain yang persyaratan jabatan. Jadi ini tidak harus seluruhnya, tapi disesuaikan dengan jabatan yang dipilih peserta. Kemudian cara cek informasi CPNS 2024, silahkan diberi waktunya mengunjungi kapan ini resminya ya, karena ini masih dalam bentuk berita informasi. Tapi bisa dilihat di https://sscasn.bkn.go.id. Pada halaman SN Karier, pilih tingkat pendidikan Anda, kemudian pilih nanti jurusan, pilih instansi bersifat opsional, itu bisa kita klik-klik sendiri ya, pilih jenis pengadaan CPNS atau PPK, ini bersifat pilihan juga. Baru nanti diklik cari, terakhir informasi yang dibuka akan muncul sesuai dengan jurusan masing-masing. Jadi setelah itu baru kita nanti mendaftar. Jurusan apa yang keluar itu maksudnya. Jadi bisa dicek di informasi CPNS 2024. Siapa tahu jurusan kita ada, tahu belum. Kemudian link pendaftaran CPNS 2024 dikutip dari indonesiabaik.id. Ini nanti linknya, link sscasn.bkn.go.id. Jadi ini bisa diklik di sini. Baru nanti melalui link ini dibuat akun. Jadi harus ada akun kita. Akan muncul tampilan pengecekan. Pertama langkah 1, pengecekan identitas. Ini masukkan sesuai KTP data-data berikut: nomor induk, kependudukan, NIK, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, ini hanya mengingatkan saja supaya bagi peserta calon PNS maupun PPK, PPPK ini dipersiapkan. Setelah itu masukkan nanti nomor HP, email pribadi. Jadi kalau belum ada emailnya dibuat, itu maksudnya. Kemudian masuk CAPTA. Setelah data di atas dimasukkan, klik lanjutkan, akan muncul tampilan baru. Masuk kita ke langkah 2, lengkapi data masuk email, nama tanpa gelar, tanpa lahir, tempat lahir, sesuai KTP, kabupaten kota lahir, sesuai ijazah dan tanggal. Kemudian lahir sesuai ijazah, pilih jenis kelamin yang sesuai, kemudian nunggu foto scan KTP. Jadi KTP juga harus di-scan, unggah swap foto sesuai dengan ketentuan. Baru nanti kita klik lanjutkan. Baru nanti akan muncul tampilan langkah 3, pengecekan ulang data. Ini pendaftaran harus melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang sudah ada dan dimasukkan sebelum akhiri proses pendaftaran akun. Kemudian pelamar akan ditanyakan kembali apakah data yang diinput sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, cetak kartu informasi akun, pilih menu, kemudian cetak informasi pendaftaran. Jadi boleh kita mendaftar. Artinya semua pendaftaran itu melalui internet. Setelah mencetak kartu informasi akun, lanjutkan proses login pendaftaran. Jadi nanti bisa kita ke login pendaftaran. Sudah login pendaftaran, ya tinggal memasukkan data-data kita yang sudah kita peroleh dari proses tadi.
Ini informasi bisa saja berubah, tetapi pada prinsipnya tidak jauh beda. Karena ini terutama perbedaan itu nanti dari soal waktu, kemudian pilihan-pilihan juga, tetapi tata cara masih mengacuki aturan-aturan yang lama. Demikian informasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tujuannya hanya untuk memotivasi supaya calon PNS bersiap-siap apa yang dibutuhkan, dan juga bagaimana kita mempelajari, mengakses link-link yang ada supaya kita terbiasa dan bisa hendaknya kita sukses. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua.